Untuk apakah ada jempol segala macam, ini kita pastikan tidak. Agak aneh ya, karena tradisi KPK ketika konpres biasanya barang bukti itu ditunjukkan lengkap. Nah ini kenapa tidak? Nah, itu akibat juga ongkos cuti yang mahal. Pemirsa, di mana-mana di negara demokrasi atau demokratis yang menjadi pemimpin politik itu bukan orang kaya, tapi orang pintar. Barack Obama misalnya bukan orang kaya, dia orang pintar. Walaupun untuk kampanyenya dia mendapat donasi dari Warren Buffett, perusahaan besar di Amerika yang menyumbang untuk kampanye Barack Obama. Dan itu terbuka, dilaporkan ke FBI. Beda dengan kita yang kalau tidak mau dikatakan munafik adalah tertutup. Dan itu berbahaya sekali. Karena dengan tertutup tersebut, politisi yang naik bisa dikendalikan oleh orang kaya. Tidak hanya itu, gejala terakhir di Indonesia, hanya orang kaya lah yang bisa menjadi ketua umum partai politik atau yang mendirikan partai. Sehingga kalau pernah menonton film Godfather 3, artinya kalau itu terjadi, orang kaya juga punya kekuasaan politik, maka seperti dalam film tersebut, Don Lucchesi mengatakan bahwa saya punya senjata, ada yang menentukan kapan pelatuknya ditembakkan. Dan kalau orang kaya juga menguasai politik, maka dia punya senjata, dia pula yang menentukan kapan peluru akan ditembakkan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Karena itu harus ada sistem yang diubah di negeri kita, sehingga orang kaya punya uang dan punya senjata, tapi pelakunya haruslah orang pintar yang menentukan, sehingga antara yang kaya dan yang pintar itu bisa saling mengawasi. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Maman dari Partai Golkar. Tes. Sengaja terbang dari Pontianak untuk hadir malam ini di ALC. Dari Pontianak? Iya, Pak Karni. Agak demam-demam sedikit, Pak Karni. Boleh ditanggapi Iya, kejadian yang menimpa Bo ini? Ya, pertama terima kasih banyak Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada semuanya yang ada di sini dan juga terutama Pak Karni sebagai Presiden ILC. Saya atas nama pribadi dan juga sebagai kader muda Partai Golkar dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua masyarakat Indonesia apabila kejadian ini betul-betul mengganggu ataupun membuat sebagian besar masyarakat mungkin kecewa. Karena terlepas dari apapun, saya juga secara pribadi kenal dengan Mas Bowo karena rekan kita satu partai. Namun yang ingin saya tegaskan dalam forum ini adalah ini semua betul-betul inisiatif pribadi beliau. Jadi jangan sampai kita melihat ini sebagai sebuah langkah-langkah institusi, Pak Karni. Namun terlepas dari apapun itu, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan dan peristiwa ini tidak ada toleransi, karena biar bagaimanapun
musuh kita bersama adalah korupsi. Korupsi adalah extraordinary crime dan tentunya kita bersepakat bahwa sampai ujung manapun yang namanya praktek korupsi adalah praktek yang memang harus segera kita sudahi. Nah, namun saya ingin mencoba masuk kepada melihat pada sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena begini, praktek-praktek seperti ini udah kesekian kali dan ini bukan yang pertama kali. Namun sampai hari ini juga belum ada langkah-langkah solusi konkret. Kenapa saya bilang seperti itu? Lalu pertanyaannya siapa yang salah? Apakah kita mau salahkan partainya? Apakah kita mau salahkan pemerintah pusatnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Fadlizon? Ataukah kita mau menyalahkan KPK sebagai salah satu institusi yang berdiri di garda terdepan dalam konteks pemberantasan korupsi? Atau kita mau menyalahkan si pelakunya, yaitu dalam hal ini oknumnya gitu. Nah, pertanyaannya menurut saya yang harus kita sadari sekarang adalah bukan menyalahkan atau membenarkan siapapun, tapi sudah saatnya kita masuk kepada satu step yang jauh lebih ke depan, yaitu apa? Mengevaluasi sistem pemilu kita. Karena apapun, saya bilang, manusia nggak ada yang sempurna, Pak Karni. Dengan sistem pemilu sekarang, yang mungkin dia mungkin lurus tapi dengan tekanan psikologis publik dihadapi dengan masyarakat dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa tergoda juga Pak Karni. Nah, sistem pemilu sekarang ini adalah sistem pemilu yang memang membuka ruang kepada siapapun akhirnya bertransaksi, berpolitik ataupun berdemokrasi secara liberal, secara bebas. Akhirnya kita dihadapkan dengan seperti hutan lima belantara, di mana di depan kita itu ada, ini kalau ibarat lautan luas, ada ikan piranha, ada ikan hiu, ada ikan teri, dan segala macamnya. Kalau di lautan lima belantara, ya itu tadi macam-macam. Ada singa, gajah, segala macamnya. Nah, artinya apa? Sistem pemilu kita sekarang yang membuka ruang dengan sistem proporsional terbuka, yaitu siapapun yang punya suara terbanyak dia yang bisa maju, ini yang akhirnya membuat terbuka ruang secara besar, secara lebar kepada siapapun untuk melakukan tadi dalam tanda kutip kalau istilahnya Mas Fadlizon vote buying. Jadi membeli suara lah gitu. Nah, saya tidak mau masuk dalam domain pilpres terlebih dahulu. Saya mau bicara pada konteks yang lebih umum dulu, yaitu yang lebih substantif. Karena kalau misal masuk kepada ranah pilpres nanti akhirnya jadi debatable, tapi saya mau masuk ke situ, ke hal yang substantifnya dulu, yaitu sistem pemilu kita. Sebagai contoh kasus saya hari ini, saya juga caleg Pak Karni, saya di Kalimantan Barat, luas wilayah Kalimantan Barat itu 1,5 kali Pulau Jawa. Lalu kadang-kadang yang namanya kita manusia juga kadang juga tergoda macam-macam, tapi karena memang akhirnya mungkin situasi yang membuat kita dari segi logistik segala macam juga kita terbatas, akhirnya mungkin membuat kita tidak melakukan praktek-praktek transaksi itu. Ya, jadi maksud saya ini bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya kepada seorang Bowo ataupun kepada seorang yang lainnya. Artinya siapapun hari ini yang masuk dalam sistem pemilu yang seperti sekarang ini berpotensi, saya ingin sampaikan berpotensi, bukan pasti ya, berpotensi untuk terlibat yang namanya vote buying tadi dengan sistem pemilu sekarang. Nah, harapan saya tadi sebetulnya, tadi sudah disampaikan juga sama Mas Febri bahwa ini bukan kasus yang pertama ya Mas Febri. Jadi juga pernah ada OTT dalam pilkada bupati dan lain sebagainya. Bahkan kalau pilkada bupati sudah banyak beberapa kejadian. Nah, artinya saya berharap bahwa forum malam hari ini juga bisa menjadi alat kesepakatan kita bersama dan juga di hadapan masyarakat Indonesia bahwa sudah saatnya ada terobosan yang betul-betul bisa memaksa kita untuk mengevaluasi secara serius sistem pemilu kita hari ini. Nah, konsepnya seperti apa menurut saya ke depan di periodisasi yang baru ini di 2019-2024 adalah momentum yang paling pas kita untuk mengevaluasi sistem pemilu kita. Karena kejadian ini nggak boleh lagi kejadian yang kedua kali atau ketiga kali. Jadi kalau tadi saya masuk pada sudut pandang yang tadi saya sampaikan di awal, ya
tidak menutup kemungkinan dalam waktu 2 minggu ke depan bisa ada lagi BSP baru. Saya menilainya seperti itu. Karena ini keadaan ini menggiring kita. Keadaan ini memaksa kita dan membawa kita untuk mencoba terlibat dalam praktek-praktek seperti itu. Karena di satu sisi masyarakat kita pun kan kedewasaan berpolitiknya pun masih ada yang sudah dewasa, ada yang belum. Ada yang memang betul-betul melihat si caleg betul-betul dari kapasitasnya, tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang mungkin punya karakteristik labil segala macamnya. Ini yang menurut saya penting, dan saya pikir di sini ada Bawaslu, ada KPK, dan saya berharap KPK juga bisa nanti ikut andil sebagai bagian yang mengendorse atau mendorong untuk melakukan evaluasi sistem pemilu kita dalam konteks pencegahan. Karena jangan sampai lagi tadi, harapan saya jangan sampai kita terjadi yang kedua lagi. Karena saya agak feeling saya seperti itu Pak Karni. Ini bisa aja nanti dalam 2 minggu ini terjadi lagi hal-hal yang menurut kita tidak kita inginkan. Jadi sampai kapanpun kalau sistem pemilunya masih seperti ini, ya pasti akan ada banyak lagi. Mau siapapun nanti presidennya, mau nanti presidennya si A, si B, si C, kalau sistem pemilunya masih seperti ini, saya yakin nggak akan mungkin hilang yang namanya vote buying ini, ataupun istilahnya serangan fajar lah, serangan duha, serangan maghrib, serangan isya, segala macam-macam itu. Ada lagi serangan siang lah, macam-macam. Artinya itu yang pertama Pak Karni. Yang kedua, saya mengapresiasi langkah KPK sebagai bagian dari untuk memberikan shock terapi kepada kita semua, kepada saya juga secara pribadi, dan juga kepada kita semua caleg-caleg yang ada di seluruh Indonesia, bahwa mari mulai hari ini kita betul-betul mengedepankan ide dan gagasan dalam bertarung. Mari kita hari ini betul-betul menggunakan kualitas diri kita, bahwa hari ini kita juga harus memiliki tugas yang sama, tugas bagi seluruh caleg-caleg, bahwa caleg-caleg ke depan harus mampu mengedukasi kepada masyarakat bahwa masa depan bangsa ke depan itu ditentukan oleh pilihan mereka, bukan oleh duit. Jadi juga caleg-caleg juga tidak boleh terlibat Pak Karni dengan praktek-praktek seperti ini. Artinya harus ada kesadaran bersama bahwa sudah saatnya, ya kalau memang mau dapat suara turun. Ya misalnya ya kadang-kadang ya memang capek Pak Karni. Kalau kita mau turun ke lapangan tuh Pak Karni, contoh kayak misalnya dapilnya Bang Akbar Faisal ini Sulawesi kan jauh-jauh. Ya kayak saya juga di Kalimantan Barat jauh-jauh. Ya mau nggak mau kalau memang mau dapat suara ya harus turun ke pedalaman-pedalaman. Masuk ke kampung-kampung, turun menyisir lautan, hutan, lima berantara, kita harus masuk. Karena ya inilah sejatinya. Cuman ya tadi pertanyaannya adalah apakah semua caleg-caleg yang ada di Indonesia ini siap dengan kondisi dan keadaan ini? Ya tadi maksud saya, kita mengapresiasi secara penuh kepada KPK yang memang sudah melakukan temuan ini. Namun kalau saya juga boleh menyarankan bahwa keterlibatan praktek korupsi seperti ini, kalau tadi saya nggak mau masuk juga, saya lihat ada 2 kasus nih Pak Karni. Isu serangan fajarnya dengan yang kedua praktek OTT-nya. Praktek OTT ini kan melibatkan corporate. Artinya ada corporate corruption investigation yang memang juga ke depan menurut saya KPK harus sudah mulai masuk ke situ. Karena praktek-praktek korupsi di korporasi itu juga tidak sedikit Pak Karni. Jadi jangan sampai hari ini publik terframing seolah-olah yang hanya marak untuk melakukan praktek korupsi itu yaitu kita yang para legislator ini. Tapi kalau tadi juga KPK sudah mulai masuk ke corporate corruption investigation-nya, saya pikir itu juga bisa membuka ruang baru. Karena apa? Nanti dari situ ini akan mendorong KPK tidak hanya fokus pada praktek-praktek korupsi belanja negara. Sekarang kalau kita perhatikan sebetulnya praktek korupsi di pendapatan negara itu jauh lebih besar potensi kebocorannya. Saya kemarin ada baca artikel yang disampaikan oleh Bu Basaria kalau nggak salah ya, bahwa potensi kebocoran dari praktek korupsi pendapatan negara itu hampir kurang lebih 4.000 triliun. Nah kalau misalnya KPK bisa fokus di situ, itu juga pasti
bisa jauh lebih bermanfaat buat bangsa kita. Bukan berarti akhirnya tidak juga dilakukan pengawasan ataupun penindakan ataupun pencegahan di legislasi. Jadi artinya tadi Pak Karni itu usulan, masukan dan saran saya. Namun dari itu semua saya ingin mengajak forum yang sangat luar biasa ini kepada semua masyarakat kita bahwa vote buying ini tidak bisa hanya sekedar disalahkan kepada calegnya saja. Kalau masyarakatnya, kalau rakyatnya berani menolak dan berani mengatakan tidak mau menerima, pasti juga tidak akan terjadi. Artinya ada kedua belah pihak yang memang saling mau memberi dan saling mau menerima. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya kita sudahi dan mari rakyat Indonesia betul-betul menggunakan hati nurani mereka untuk memilih siapapun wakil-wakil rakyat ke depan. Sudah saatnya bangsa Indonesia ke depan berhak mendapatkan yang terbaik untuk mewakili aspirasi mereka ke depan, Pak Karni. Baik, saya kira bukan saja sistem pemilu yang harus diperbaiki, nah itu tanggung jawab DPR loh sama pemerintah. Tapi juga undang-undang partai politik. Sampai hari ini kita tidak pernah bisa tahu partai-partai itu bagaimana keuangannya, dari mana aja uang itu. Tidak pernah terbuka. Padahal partai-partai itu telah berfungsi jadi institusi publik. Karena partai yang menentukan siapa calon wali kota, siapa calon bupati, siapa calon gubernur, bahkan calon presiden. Tapi kita ditutupin untuk bisa tahu keuangannya siapa saja sponsor. Kalau mau liberal, liberal sekalian seperti Amerika, kita terbuka. Saya tambahkan sedikit Pak Karni. Kalau tadi Pak Karni menyinggung masalah partai. Jadi begini, kenapa akhirnya tadi menjadi perlu ada anggaran yang dialokasikan untuk partai, itu nanti akhirnya menjadi dasar buat KPK untuk masuk Pak Karni. Jadi akhirnya ada proses check and balance. Nah tapi kan sekarang kan seolah-olah kan kalau opini publik kan tidak berbanding lurus dengan harapan kita. Karena image partai kan terkesannya masih negatif. Tapi tadi saya bilang, nah untuk yang kali ini saya agak sama nih dengan Mas Fadlizon untuk yang konteks bahwa perlu ada penambahan alokasi anggaran untuk partai politik. Artinya ini juga bisa membuat partai politik menjadi mandiri dan memang menjadi institusi yang memang tadi akuntabilitasnya jelas dan KPK juga bisa masuk ke situ dalam konteks pengawasan nanti ke depannya. Jadi semangatnya saya pikir kalau udah melihat kondisi ini memang perlu ada restrukturisasi dan reevaluasi secara menyeluruh terkait mengenai sistem pemilu kita, undang-undang partai politik kita, dan segala hal yang memang terkait mengenai sistem berdemokrasi kita di bangsa kita. Dan saya setuju itu memang menjadi PR kita di DPR nanti ke depan, namun juga menjadi PR kita bersama untuk saling mendukung dan termasuk juga teman-teman pers dan media. Jadi karena ingin saya tegaskan kembali, siapapun nanti presidennya Pak Karni, baik si A, si B, si C, si D, tidak akan bisa mencegah praktek vote buying ini kalau tidak dirubah sistem ini. Itu sekaligus saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Mas Fadli. Terima kasih. Untuk oknum yang ketangkap ini, apa yang dilakukan oleh DPP atau partai? Iya, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme organisasi yang ada. Jadi sudah diberhentikan sebagai pengurus partai dan segala macamnya. Namun kalau terkait di DPR tentu ada proses mekanisme Undang-Undang MD3 yang memang tidak bisa kita lewati. Namun di sisi lain tetap kita bahwa memang kita juga tidak bisa sepenuhnya menjudge seorang BSP karena biar bagaimanapun iya dia salah, tapi dari sisi kemanusiaan juga kita saya secara pribadi dan juga mungkin beberapa rekan-rekan di Partai Golkar ya cukup berempati dengan kondisi ini. Baik. Sekarang giliran Deddy Gumelar, juru bicara BPN Prabowo Sandi. Naik pangkat dong.
Waktu itu belum juru bicara rasanya. Pertama muncul dari pangkat. Iya, terima kasih Bang Karni. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Lagi-lagi selalu mendadak seperti juga Bung Maman dari Kalimantan terbang. Tadi malam saya baru sampai ke Dapil, sudah ditelepon. Jadi sore tadi saya harus balik lagi ke sini. Jadi harus minta maaf pada masyarakat yang ada 2 titik. Tunggu yang dulu, yang nelpon Anda siapa? Kenapa? Yang nelpon Anda siapa? Yang nelpon Anda Oh, ya siapa? tentu produser, nggak Bang Karni lah. Kalau beliau ini ditelepon ketua umumnya langsung. Oh begitu. Artinya mungkin Maman lebih penting bicara malam ini untuk menjelaskan. Saya hanya untuk diminta bagaimana peristiwa yang mengagetkan ini, paling tidak saya bisa ikut berkomentar. Jadi mohon maaf kepada masyarakat Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, saya tidak bisa hadir malam ini. Ini bukan kampanye, hanya minta maaf pada masyarakat Ya nggak Pandeglang. boleh di sini kampanye. Enggak, ada Bawaslu, saya kira fair. Betul nggak? Kalau kampanye kan 4 unsur ya Pak? Iya, saya juga tahu itu. Hah? Pandeglang Pak Akbar. Iya. Pak Kabupaten mana? Saya sebutkan buat Bapak. Ya baik. Saya kira peristiwa yang mengagetkan kita dengan 8 miliar dan 400.000, rajin banget 400.000 amplop loh. Mungkin ketika beli amplop, saya mau jualan tuh orang, jualan amplop gitu kan. 8 miliar kalau saya mungkin beli ruko kali Mas Maman gitu. Ya, itu 8 miliar itu bisa beli ruko kita. Akan tapi bukan persoalan itu. Yang ingin kita sampaikan bahwa ini hanya persoalan apes aja mungkin. Karena yang melakukan itu pun mungkin tidak sedikit juga gitu. Apresiasi bagi KPK yang sudah melakukan itu. Ya mudah-mudahan ini yang hampir setiap minggu atau mungkin setiap bulan kita mendengar OTT. Barangkali ini juga perlu koreksi untuk KPK. Ini pencegahannya sampai di mana kalau kita muncul terus. Jadi peristiwa ini mengagetkan kita. Dan hampir orang memaklumi kelihatannya, walaupun bukan sebuah kebiasaan yang baik. Jadi Bung Maman, kita tidak boleh menyesali dengan adanya reformasi. One man one vote itu kan setelah reformasi. Tadi saya sepakat betul sistem politik. Karena gini, sistem demokrasi ini yang pertama kita tidak mungkin untuk memperbaiki negeri ini tanpa memperbaiki kualitas anggota DPR-nya. Anggota DPR bisa baik asal sistem partai politiknya juga harus baik. Jadi unsur ini saya kira berpengaruh sekali bagi negeri kita. Ujung-ujungnya kan kita dicap anggota DPR itu korup dan sebagainya. Ketidakpercayaan. Dan masyarakat kita juga menjadi sesuatu yang misalnya begini. Ketika kita DPR minta partai politik dibiayai APBN, rame-rame menolaknya. Akan tetapi ketika uang rakyat dicolong, dia juga marah juga gitu, terperangah. Nah ini saya kira yang harus dijelaskan pada masyarakat bahwa sesungguhnya ada sistem-sistem yang harus kita bereskan. Baik itu sistem partai politiknya, kemudian sistem pemilunya dan sebagainya. Yang kedua Pak Apiudin, Pak Bawaslu ini saya kira saya hampir putus asa. 2009 saya ikut pemilu Pak dan menang di dapil saya Banten 1 Pandeglang Lebak, bukan kampanye, hanya menyebutkan saja. Ya, Maksudnya Anda menang tapi nggak duduk. Oh, enggak duduk. 2009 2014 saya anggota DPR Bang Arni. Oh, sampai Ya. 14. Ya. Hanya 2014 2019 saya memang tidak maju ya. Nah, ini saya kira tidak ada demokrasi yang baik tanpa penegakan hukum yang baik. Tadi begitu indahnya yang Bapak sampaikan dengan secara normatif ya. Kemudian juga ideal sekali hukum itu. Tapi prakteknya di lapangan itu tidak demikian, Pak. Contoh Panwaslu, mungkin hanya berani saya kemana-mana diintil, Pak. Tapi kalau pejabat dan keluarga enggak tuh Pak. Nah ini juga ada hal-hal yang menjadi penting. Memang Indonesia ini menjadi luas, bukan hanya Bawaslu saja. Akan tapi di sini, contoh lagi, kita kira langkah yang hari ini nih rame ini Pak. Di media sosial, kita lihat Menko Kemaritiman memberikan amplop kepada seorang pimpinan pondok pesantren. Langkah Bawaslu kan rakyat mau lihat gitu. Apakah itu sudah bisa jadi bukti hukum atau tidak, saya tidak tahu. Tapi hanya ini kan menjadi rame masyarakat gitu. Nah, kemudian tadi saya ingin menambahkan dari Kang Maman, sesungguhnya menurut saya sistem apapun, sehebat apapun, akhirnya berpulang kepada orangnya juga. Artinya apa? Ketika dia mencalonkan diri, apalagi incumbent loh Pak, petahana loh Pak. Artinya dia punya portofolio selama 5 tahun bekerja, punya modal sosial kepada masyarakat, sudah melakukan tugasnya, memperjuangkan hak rakyat, hak dapilnya dan sebagainya. Idealnya tidak sulit dia kampanye sebetulnya.
Saya 5 tahun jeda, sekarang saya turun lagi, orang masih ingat apa yang saya lakukan. Artinya ada portofolio yang diingat oleh publik. Bahkan ketika reses pun saya selalu kepada Sebastian Salang minta Formapi ikut, salah satunya ikut saya, awasi saya. Dan itu sampai sekarang orang ingat gitu loh. Nah, artinya apa? Bahwa sekarang teman-teman yang nyalek ini orientasi dan motivasi sebetulnya apa gitu loh. Kalau saya misalnya dengan tanpa beban, kalau Bapak memilih saya akan terpilih dan saya menang, punya kekuasaan, bisa membantu masyarakat di sini. Kalau Bapak harus dibayar oleh saya tidak mampu, lalu Bapak tidak membantu saya dan saya kalah, saya tidak bisa membantu Bapak. Selama kecerdasan-kecerdasan itu kita sampaikan, insya Allah. Sekarang masyarakat udah cerdas kok. Memang bukan mutlak salah anggota DPR-nya, masyarakat juga masih ada sebagian itu. Bukan berarti saya tidak pernah dimintai amplop. Bang Karni saya lagi pidato, ibu-ibu, Ming, pulang ngomong baik, amplop mana? Bisa begitu dapil saya panggil ke atas panggung, saya kasih amplop. Begitu dibuka nggak ada. Ibu tadi minta amplop itu. Kok kalau minta amplop masih ada di mobil, masih banyak. Saya kasih. Loh iya. Dia bilang, caleg yang minggu lalu ada uangnya. Kalau ada uangnya, ibu turun, kita ngomong. Saya bilang tidak ada. Pertama kalau sekarang 1 tahun kan pidana, apalagi kalau kita ngomong agama. Kalau makan daging babi aja di agama Islam haram, kalau ini bukan, ini mah neraka. Disuap dan menyuap hukumnya neraka, final, selesai. Kita singsian dan kita takut-takutin kayak begitu. Sambil mencerdaskan mereka. Kedua, kalau sekarang akal saya adalah, Bu, kami selalu diikuti oleh intel dari kepolisian. Kalau kita menyuap, itu ibu akan kena 1 tahun, saya 1 tahun. Dan saya berhenti jadi caleg. Mau apa? Dengan bahasa sederhana kita sampaikan. Tapi ternyata sekarang mereka cerdas kok masyarakat. Bisa dengan cara-cara itu. Nah, kembali lagi ke kasus 8 miliar misalnya. Itu kan uang yang cukup banyak. Bang Karni, saya dibutuhkan, dapil Lebak Pandeglang itu saya butuh 140.000 untuk duduk di DPR RI. Dengan 6 kursi di sana. Kalau saya harus ngeluarin uang untuk setiap orang 50.000 saja, itu 7 miliar. Duit dari Hong Kong. Iya, 7 miliar itu. Kalau kita mau seperti orang lain, pertama pasti tidak punya uang dan pasti juga tidak melakukan. Nyatanya dulu saya hanya membawa buku-buku, ya, beli buku lalu saya sampaikan ke perpustakaan di sekolah kemana. Saya menang juga dulu. Sekarang sistem saya lebih bagus, manajemennya timnya mungkin dibanding dulu. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan pada teman-teman sekalian, dengan cara turun ke bawah dan bekerja itu jauh lebih efektif daripada hanya ngasih uang. Kenapa? Perselingkuhan terjadi juga di publik. Yang bisa, kalau saya misalnya membohongi masyarakat nih, gampang, miing berbohong, orang dapil semua tahu, hancur hidup kita. Tapi kalau masyarakat ada yang dikasih uang sama si A, nyoloknya belum tentu si A, dia berselingkuh juga pada akhirnya. Nah, dalam hal ini saya kira mengenai peristiwa-peristiwa ini yang bukan pertama kali, dan ini pastinya juga ada, hanya karena belum apes aja nih orang. Dan sekarang dia terlalu awal nih ketahuannya. Biasanya akan terjadi 2 hari sebelumnya. Saya di dapil saya tahun 2009 bangun MCK karena mereka tidak punya fasilitas itu. Bukan, itu tugas bupati mungkin atau kepala daerah. Tapi kita lakukan demi fasilitas agar mereka, supaya barangkali tadinya simpatik. Dipilih? Enggak juga Pak. 16 orang yang milih. Karena bangunnya 6 bulan sebelum pencoblosan. Udah lupa orang. Salah saya juga. Cuman kalau bikin MCK kan nggak mungkin 2 hari sebelum pencoblosan. Iya kan? Harus sejak lama. Bung Jainal, ada SMA negeri 2 kelas duduk di bawah, nggak ada bangkunya. Kecamatannya Cirinten, kabupatennya Lebak. Iya, dapil saya itu. Saya bangunkan kerjasama, saya beli papan, beli paku, yang ngerjain wali murid, jadilah 2 kelas. Dipilih? Enggak juga, 6 bulan soalnya bikinnya sebelum itu. Nggak mungkin bikin bangku 2 kelas sehari sebelum pencoblosan Pak Akbar, nggak mungkin. Yang paling enteng bawa amplop, ya kan? Sehari sebelumnya bisa. Nah, ini saya kira peristiwa ini, saya adalah juga tidak setuju kalau ini dikatakan sebagai budaya. Bukan, ini karakter. Kambing hitamnya sistem pendidikan kita Pak Karni. Sistem politik pendidikan kita hanya mencerdaskan masyarakat secara kognitif atau akademik. Gagal membangun watak. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan tujuannya cuma 2 kok. Bikin orang pintar atau cerdas dan membangun watak. Wataknya yang gagal. Jadi maaf, saya latar belakang budaya Pak Lijon juga sama. Saya akan menolak kalau orang mengatakan bahwa korupsi adalah budaya. Budaya itu adalah kemuliaan bagaimana
hasil pikir dan budidaya manusia yang bisa memberikan kepuasan kepada batin dan lahir. Itu kebudayaan. Nah kalau ini emang watak buruk. Watak buruk pertama, pasti dia tidak bertanggung jawab atas masa depan bangsanya. Tidak mendidik. Kedua, nggak mau kerja keras untuk turun menjelaskan pada orang. Masyarakat udah ini kok. Sekarang pemilu lebih brutal. Tapi yang saya temukan di dapil saya, relatif angka yang minta uang itu sedikit sekali ke saya, karena mungkin mereka juga tahu saya duafa gitu loh. Caleg duafa gitu loh ya. Jadi untuk ini saya kira jangan dikira orang kampung selalu dianggap bodoh lalu gampang dibeli dan dibeli. Saya kira tidak juga sekarang. Apa yang terjadi? Mereka akan melakukan perselingkuhan. Mungkin saja dia dikasih oleh orang lain duitnya, dia milih saya, bisa juga terjadi gitu. Nah jadi hal ini saya kira kembali lagi kepada orangnya. Yang paling penting bagaimana masyarakat untuk sepakat. Kalau masyarakat disalahkan, yang ngedidik para politisi juga Pak. Dulu nggak ada, siapa yang ngasih? Rakyat nggak pernah harapin awalnya ketika reformasi minta-minta, enggak. Karena dia tidak mau kerja keras, maka Pak tolong kumpulkan orang segini, ini amplopnya, ini amplop. Begitu, ini tiungnya, ini kerudungnya, ini mie instannya, ini segala macam, kan begitu. Tetapi kalau kita tidak melakukan keluar uang sama sekali juga tidak, Bang Karni. Misalnya begini, kita ketemu dengan masyarakat, lalu kita dapat kopi, minum, nggak lucu dong, uang jajan buat anaknya buat beli kopi buat kita yang keluar, itu namanya ongkos politik. Ya, Pak Lijulnya gitu ya. Lalu kita ngumpulin orang, ada makan ya, ada babacakan, yuk kita beli nasinya, beli ikannya, uang kita, itu ongkos politik, bukan menyuap mereka. Tidak mungkin kita menggunakan uang dia untuk kepentingan kita, itu terlalu kata Om Irama. Jadi untuk hal itu saya kira saya hanya ingin berpendapat bahwa peristiwa macam ini Bang Karni kelihatannya senyum-senyum terus kalau lihat saya ngomong nih. Lucu. Dalam pikirannya ini narasumber yang satu ngomong apa? Bukan. Gitu. Dia bilang nggak kampanye, padahal kampanye juga. Cuma caranya itu nggak kerasa. Ya terus saja. Iya. Bang, abang kan teman saya nggak minta uang sama abang aja udah bagus gitu. Ya minta slot dikit lah. Kalau cuma nyebut dapil aja kan nggak kampanye. Ini ada Bawaslu lah saya. Kalau mau tangkap sekarang Pak, gitu loh. Masa cuma nyapa, halo orang Pandeglang, orang Lebak gitu, masa gitu kampanye. Cuma halo doang. Iya. Kalau rekaman saya nggak ngomong juga, ini karena live saya berani. Gitu. Boleh cabut lagi aja. Jadi saya kira di kesempatan hari ini sistem perlu kita review, tinjau ulang kembali. Kemudian juga perbaikan masyarakat ini tergantung kitanya. Kalau kita kompak seluruh Indonesia caleg tidak memberi uang, rasanya masyarakat juga akan diam. Jadi tinggal sekarang adu mental aja nih calegnya, Bung Jenal. Saya bilang kalau Anda tidak memilih saya, ya nggak apa-apa, kita mengelawak lagi aja nggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa bantu situ loh. Nah akhirnya dia bantu kita kan. Nah ketika kita jadi anggota DPR seperti 2009-2014 kita buktikan. Nah untuk petahana harapan saya adalah punya portofolio yang bagus. Jadi modal sosial itu bukan karena muka dikenal. Apakah dia pernah berjamaah subuh bersama masyarakat di situ? Apakah kalau ada orang meninggal dia pernah ngagotong ke kuburan? Itu juga modal sosial. Kedekatan dengan masyarakat, intimasi itu juga menjadi penting. Ini kan tidak lakukan kedekatan-kedekatan. Satu, yang terakhir soal partai nih, Bung Oman tadi harus mengakui kita orang-orang partai bahwa ini adalah kegagalan partai politik melahirkan kader. Kenapa? Injury time, nggak ada caleg, baru ngambil ada orang lain dan dia berduit. Ini yang masalahnya, gitu loh. Demikian juga kalau misalnya mau pilkada, sekian ribu kader, kalau mau pilkada nyari untuk calon bupati setengah mati di partai, begitu. Kenapa? Rata-rata nggak punya uang, orang yang punya uang di sini. Itulah saya kira. Jadi yang punya kapital dia akan makin makmur dengan kekuasaan keekonominya dan kekuasaan politiknya. Itulah yang berbahaya. Ya justru itu yang berbahaya yang harus kita hindari gitu loh. Tapi saya ngomong-ngomong dulu tuh Anda bisa jadi DPR itu dari PDIP. Sekarang kok tiba-tiba jadi PAN. Perlu dijawab di sini Bang Karni? Iya, karena dulu kan berhasil. Betul. Jadi... Saya diajak Pak Taufik Mas almarhum, saya menjadi anggota DPR tahun 2009-2014. Saya dilantik jadi anggota partai itu, PDI Perjuangan, itu 2008. 1 tahun saya bekerja sampai dengan pemilu. Kalau soal katanya, oh Ming kan dikenal punya yang lain artis lain juga berhadapan dengan saya nggak menang juga. Saya turun.
nyetir sendiri ke kampung-kampung. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, dapil saya 61 kecamatan, Anda boleh tes saya satu-satu dan saya tahu situasinya. Begitu. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi ketika saya mengulang sekarang dengan jeda 5 tahun, orang masih ingat, Pak ini kobong dari Bapak pesantren, Pak ini ruangan ini dari Bapak, dan Pak ada seorang perempuan guru SMK di Labuan, dia datang tergopoh-gopoh pada saya, Pak terima kasih S1 saya yang tanda tangan beasiswanya Bapak, saya komisi 10 dulu Pak, bidang pendidikan Pak, tapi mohon maaf saya waktu itu saya nggak milih Bapak, begitu aja udah. Kenapa? Saya nggak bisa sebutkan kenapa dia nggak milih saya. Nggak, maksud saya kenapa pindah ke PAN? Kenapa? Kenapa pindah ke PAN? Ya kehendak Allah. Tapi kalau lihat Ming, benar bahwa dia turun ke desa-desa. Tapi yang saya, Akbar Faisal juga wajahnya kucel banget. Pak Rizon agak pucat malam ini. Bang Karni, tunggu dulu. Maman kok necis banget. Apa iya turun ke desa-desa bisa necis? Saya ini kan habis sakit Pak Karni, Oh. brewokan, tapi kan mau tampil ILC kita tetap harus fresh dong Pak Karni. di Spesial. depan. Iya dong. ya saya kira kita ini orang lapangan yang memang turun sehingga kita tahu sesungguhnya rakyat itu nggak bodoh-bodoh amat kok. Jangan salahkan rakyat bahwa itu bodoh lalu gampang disuap, enggak. Ketika kita kasih penjelasan, mereka harus begini, mereka nurut juga kok. Selain iba mungkin lihat saya, lalu yang keduanya adalah dia juga, oh iya begitu ya Pak Ming, begitu iya. Artinya kita ceraskan. Saya bilang saya bukan harus milih saya, tetapi kenapa Bapak Ibu harus memilih? Kita cerahkan dulu, setelah itu baru dia akan memilih, begitu. Dan satu hal saya kira demokrasi itu bukan hanya soal kalah dan menang, ada ruang untuk melakukan perubahan terhadap orang lain dari kita. Jangan bermimpi rakyatnya bakal cerdas kalau calegnya sendiri bodoh. Saya kira itu pasti itu. Kalau calegnya hanya apa? Ketika orang menyuap masyarakat, sesungguhnya dia tidak punya kompetensi apa-apa, tidak percaya diri bahwa dia tidak akan dipilih kalau dia nggak nyuap. Gitu Pak. Ya, makasih. Pemirsa, demokrasi itu hanya akan tegak kalau uang sama sekali tidak menentukan politik dibuat dalam satu negara. Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Kita rehat sejenak.